samawati wal ardi biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim innama amruhu idza arada an yaqula lahu kun fayakun subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun arraqul aqabi wal ajami
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah. Kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sampai detik ini. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat iman, nikmat Islam. Alhamdulillah. Kemudian salawat serta salam sama-sama kita persembahkan untuk junjungan kita, Nabi kita, kekasih Allah Subhanahu wa taala, manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya insyaallah kita kelak bisa merasakan bahagianya hidup di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kemarin kita sudah masuk ke pembahasan rukun-rukun iman. Rukun-rukun iman sudah kita baca sebagian dan belum kita tuntaskan. Di beberapa pertemuan yang lalu kita sudah habiskan tentang rukun-rukun Islam. Sekarang kita masuk rukun-rukun iman dan masih belum tuntas dalam rukun-rukun iman. Kita akan membahas masalah rukun-rukun iman terusannya, yaitu adalah iman dengan hari akhir, iman dengan hari akhir, dan iman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik maupun yang buruk, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita imani teman-teman sekalian. Yang pertama kemarin iman kepada siapa? Pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu malaikat-malaikatnya, ya. Kemudian setelah kita beriman dengan malaikat-malaikatnya, kita beriman dengan kitab-kitabnya. Masya Allah, kita sudah beriman dengan kitab-kitabnya. Setelah itu dengan apa lagi? Rasul-rasulnya, utusan-utusannya Allah Subhanahu wa taala. Jumlah para rasul itu ada berapa? Kalau jumlah nabi semuanya, nabi dan rasul, kalau nabi pasti rasul ya, kalau rasul belum tentu nabi ya, seperti itu. Kalau jumlah nabi keseluruhan, ada ulama yang mengatakan 124.000. Paham ya teman-teman? Tapi kalau jumlah rasul saja itu 313, seperti jumlahnya Ahlul Badar yang ikut peperangan Badar, 313. Dan juga yang mengatakan 315. Jadi antara 313 sama 315. Cuman yang wajib kita imani secara terperinci itu cuma 25. Secara detail kita imani wajibnya itu cuma 25 nabi dan rasul. Dan semuanya rasul ya, 25 orang semuanya rasul. Dan itu semuanya yang dicantumkan di dalam Al-Qur'an. Paham ya teman-teman? Sudah hafal kan kemarin? Sudah disebutkan di dalam Kitabul Awam, Masya Allah. Kemudian sekarang kemarin juga kita bahas dari 25 rasul tersebut yang paling afdal siapa? Yang paling afdal adalah ulul azmi, yaitu mereka adalah orang-orang yang memiliki kesabaran yang super, kesabaran yang sangat super, ekstra sabar. Di atas para rasul lebih sabar lagi, padahal harus diberi ujian seperti itu ya. Ada berapa kemarin? 5. Siapa aja? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, terus Nabi Musa, Nabi Isa,
Nabi Muhammad SAW. Nabi Nuh itu ujiannya, masya Allah. Kita mulai dari Nabi Ibrahim itu sama Allah SWT dikasih ujian sangat banyak. Sama Allah SWT dikasih ujian sangat banyak. Tapi dari ujian tersebut semuanya Nabi Ibrahim sabar. Paham ya? Nabi Ibrahim sabar. Contoh ujian dari Allah SWT yang bisa ditanggapi atau dihadapi dengan sabar oleh Nabi Ibrahim adalah ujian ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke api. Apinya ini besar. Apinya ini gede, bara. Ya, seandainya ada burung yang melewati di atasnya bukan di apinya, itu langsung matang panggang, langsung terpanggang, saking panasnya. Nah, diceritakan waktu itu dalam kitab-kitab kisah-kisah para nabi ya, Nabi Ibrahim itu ketika dilemparkan ke dalam api oleh Raja Namrud, itu Namrud itu ya jadi seperti ini. Kebanyakan orang itu kalau sudah sama Allah dikasih harta, dikasih ilmu pengetahuan, dikasih kelebihan jabatan, terkadang kalau dia akalnya tidak disinari dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, ya akhirnya dia tolol itu melampaui batas atau berbuat semaunya sampai ngaku Tuhan. Orang kalau sudah dikasih kelebihan harta, kekuatan, lu coba bayangkan kaumnya Nabi Nuh itu namanya kaum Ad, ya, kaum Ad. Ya. Di dalam Quran disebutkan itu kaum Ad, Wa'adin, ya, kaum Ad ini ketika dulu mereka merasa kuat, mereka juga merasa kuat, paham ya? Karena memang fisiknya mereka besar, tinggi, dan mereka diberikan kemampuan oleh Allah itu menjadikan gunung-gunung itu sebagai rumah. Di Arab itu gunung itu batu, gunung itu keras. Jadi mereka bisa diberikan kemampuan sama Allah untuk memahat gunung, dijadikan rumah di dalamnya. Amin. Kemudian mereka merasa sampai di dalam firman Allah SWT mereka pernah mengatakan, Man asyaddu minna quwwah. Siapa yang lebih kuat dari kita, katanya mereka. Masya Allah ya. Langsung dijawab sama Nabi Nuh, Tuhan kalian yang menciptakan kalian Allah. Wa asyaddu minkum quwwah. Dialah yang lebih kuat di antara dari kalian. Lupa karena sudah diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kalau ada orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akalnya diterangi dengan cahaya wahyu Allah Subhanahu wa taala, dia itu afdal, lebih baik daripada orang yang biasa-biasa saja tapi tetap istiqomah. Jadi orang kaya istiqomah sama orang yang enggak kaya, orang yang miskin istiqomah, atau orang kaya yang taat yang bersyukur sama orang miskin yang sabar, itu lebih afdal dari orang lebih afdal mana? Lebih afdalan yang mana? Lebih afdal orang kaya tapi bersyukur. Ya, orang kaya yang bersyukur itu lebih afdal daripada orang miskin yang sabar. Orang miskin ya tapi gak sabar ya jangan nggak duit ya terus sabar. Ya kan? Orang nggak duit kan ya. Tapi kalau mau mana? Nek gak sabar lah kena menang berarti aja. Kalau orang kaya pilihan, kamu mau sabar? Ya, kebanyakan orang diuji dengan kekurangan atau kemiskinan, dia lulus dari ujian tersebut, sabar. Tapi lebih banyak lagi orang yang diuji dengan kenikmatan, kekayaan, terus gak sabar, gak lulus. Itu banyak. Paham ya teman-teman sekalian? Ini perkara iman. Makanya waktu itu Nabi Ibrahim ketika dilemparkan, ya, itu saking besarnya apinya, Nabi Ibrahim dilemparkan itu pakai apa? Dilemparkan itu pakai ketapel. Manjanik itu ketapel. Tidak ditepil ini. Sampai Nabi Ibrahim diucapkan itu begini. Ada yang mengatakan itu ketapel, manjanik itu ada yang mengatakan ketapel, ada yang mengatakan
kayak timbangan gitu ya. Timbangan itu kayak apa? Joget-joget ya. Apa jenis? Sekolah lupa saya. Semua wis santai aku biar ya. Terus pirang tahun yang lalu ya, gitu ya. Kayak gitu. Ini lagi berantar di sebelah sini. Tahu ditaruh batu besar, setelah sini langsung. Nah, paham ya? Terpental. Dan seperti itu. Saking besarnya api ini, gak mungkin lebih berat di Jawa atau Jogja, gak mungkin. Gak bisa. Akhirnya ketika itu, apa yang terjadi? Bayangkan coba. Wallahu a'lam berapa jarak antara Nabi Ibrahim sama apinya itu wallahu a'lam berapa meter atau nggak ngerti berapa meter ya. Pokoknya jauh. Ya, saking panasnya tadi ya. Ketika Nabi Ibrahim terpental sampai ke api di perjalanan beliau menuju ke api itu, perjalanannya lewat udara ya. Ya, ketika beliau di udara mau ke api, sudah mau nyampe ke api itu, beliau itu didatangin sama malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didatangin sama malaikat Jibril. Ya Ibrahim, kamu punya hajat apa? Kamu punya kebutuhan apa? Nabi Ibrahim jawabnya, kalau sama kamu, saya tidak butuh apa-apa. Tapi kalau sama Allah saya butuh. Loh, Ibrahim saya ini disuruh sama Allah. Enggak, saya butuhnya sama Allah, enggak butuh sama kamu. Kembali lagi ke Allah SWT. Ya Allah, dia katakan kalau sama saya enggak, dia enggak punya kebutuhan apa-apa, enggak punya hajat apa-apa, enggak punya perlu apa-apa. Terus perlunya sama Engkau ya Allah. Kamu kan perintah, ya Allah SWT tahu kalau kemantapannya Nabi Ibrahim ini langsung di Allah SWT. Paham ya? Kita masih belum bisa bagaimana? Kita harus tawasul dulu. Kita harus punya media perantara. Lek langsung kan Gusti Allah diguri Gusti Allah. Kalau lek ini dulu, lek apa-apa gak tahu dulu. Ya kan kayak gitu ya. Ya seperti itu. Kemudian turun lagi malaikat Jibril. Di perjalanannya Nabi Ibrahim ini masih di udara beliau mau menuju ke api yang panas ini tadi. Ya, kemudian tanya lagi, wahai Ibrahim, kamu punya keperluan apa? Kamu butuh apa? Enggak, kalau sama engkau tidak, amanahkah enggak? Tapi kalau sama Allah saya punya. Ketiga kalinya turun lagi, ya, ngomong lagi, laporan lagi Allah, tetap aja Allah turun lagi. Ketiga kalinya langsung, ini perjalanan lagi. Berapa lama kira-kira ya? Cuman beberapa, nggak sampai berapa menit, ya mungkin ini kayak turun gitu ya. Paham ya? Tapi malaikat Jibril bolak-balik 3 kali di perjalanannya Nabi Ibrahim itu menuju ke api itu ya, lewat udara. Akhirnya Nabi Ibrahim datang lagi. Apa yang kamu butuhkan wahai Ibrahim? Enggak, kalau sama kamu enggak. Iya, Allah bilang ke kamu apa yang kamu butuhkan, Allah akan berikan, Allah akan penuhi. Nabi Ibrahim jawab, ilmu bihali yughnihi an su'ali. Tahunya Allah dengan keadaanku dan posisiku sekarang itu sudah cukup daripada aku meminta apa yang akan aku minta kepada Allah. Wis gak usah. Gusti Allah masih ngerti. Allah sudah tahu kalau saya ini sekarang butuh ini. Akhirnya subhanallah. Disitulah ketika sudah sampai api, memang apinya sama Allah sudah disuruh menjadi api yang dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Paham ya teman-teman ya? Ini gak sembarangan uang. Ya, tidak sembarangan orang dipuji seperti itu loh, dibakar nih, masya Allah ya, mau dilemparkan ke api tapi masih kuat hatinya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu ya teman-teman ya. Ini perkara iman ya, perkara imannya para nabi dan para rasul enggak kita lakukan lagi bagaimana iman mereka, tapi ya dan diutusnya para nabi dan para rasul kepada kita semua, tugasnya apa? Tugasnya untuk menyempurnakan iman kita. Ya, paham ya teman-teman ya. Walaupun kita bukan nabi dan rasul, awalnya kalau nabi dan rasul sekarang, kan tetapi kita sama Allah SWT ya, berkat kasih sayang Allah, cintanya Allah sama hambanya, Allah utus nabi dan rasul supaya kita tahu jalannya iman. Paham ya teman-teman?
Kemudian kalian tahu ya, Namrud itu yang waktu itu berupaya untuk membakar Nabi Ibrahim dengan kesombongannya dia, ya, merasa tingginya dia di hadapan Allah, ya, dia mengaku Tuhan juga. Gara-gara itu mana? Ya, gara-gara dia merasa punya kelebihan. Akhirnya sama Allah dia dihinakan. Setiap orang yang merasa dia itu melebihi Allah, merasa tinggi dan sombong, pasti sama Allah SWT dihinakan. Paham ya teman-teman? Pasti dihinakan. Sama Allah dihinakan dengan apa? Dia yang merasa itu kuat, merasa kaya, merasa punya kekuasaan, merasa Tuhan, mengaku sebagai Tuhan. Sama Allah ini Namrud dihinakan dengan satu ekor serangga kecil, laler. Ya. Suatu ketika, ya, laler ini menggunakan inangin Namrud. Ya. Sampai masuk ke atas, dipanggilkan dokter paling ampuh, paling hebat kalau sing sono tanah zaman biyen. Sama Allah hinakan dengan laler yang kecil. Ya. Gak bisa tidur berpuluh-puluh tahun sampai mati gara-gara itu. Ya apa lalu pas obat ini ya. Ya, nyampe ini lagi sampai obat ya obat. Paham ya teman-teman sekalian. Allah hinakan. Seperti itu. Maka dari itu setiap kali ada orang yang sombong sama Allah SWT dihinakan dengan hal yang paling remeh. Paham ya? Nah, kalau akal kita sudah diterangi dengan cahaya wahyunya Allah SWT, kita akan tunduk dan patuh dengan kekuasaan Allah SWT. Contoh, kita harus bisa mengambil pelajaran ya teman-teman hadirin dan sekalian, kita harus bisa mengambil pelajaran di sekeliling kita. Hal-hal yang terjadi di sekeliling kita harus bisa mengambil pelajaran. Contoh, Sayyidina Umar pernah menceritakan, sering dibawakan kisah ini sama Umar. Pelajaran ini sering dibawakan sama beliau. Beliau mengatakan, wahai kamu manusia, wahai kalian manusia yang merasa angkuh, merasa sombong, merasa memiliki kelebihan. Kamu tahu, onta yang besar itu bisa kamu tundukkan, kamu tunggangi, ya. Bawa setir nang biaya melok, untos yang gede. Kendaraannya orang-orang seperti itu. Paham ya? Mana sing nang numpak onta gitu? Gak tahu ya. Unta-untaan ya pas karena ya. Karena bisa. Ya. Saya sendiri belum pernah naik onta. Saya belum pernah naik onta. Pernah sih tapi pas ontanya duduk, gak pas ngadeg. Mek tak niati sunat. Ambek wonge tak ngomong ngadegno gak gelem. Ojo ngadegno. Lungguh pas bayi lungguh. Oh numpak. Tapi tak niati sunat itu. Kuda ada pernah naik kuda? Pernah ya? Dendi, nek velodrome. Pernah ya? Niat atau sunat? Iya, diniati sunat. Paham ya? Karena Nabi SAW pernah naik kuda. Ngerti ya? Nah, sekarang kita kan anak-anak muda sekarang, insya Allah kudu arek muda ya, kudu arek nom-nom itu kosono insya Allah enggak. Arek nom-nom sih di Malang kan ya. Ya, perkosaannya itu Malang kan. Pokoknya arek nom-nom sih di Malang itu. Paham ya? Kadang-kadang pemain bola idolanya, artis idolanya endorse baju ini, dia kepingin tukar lambi ibu, iya enggak? Iya kan? Bener kan? Loh iya betul. Kita juga harus seperti itu. Kuda, onta, itu dulu kendaraan yang sudah di-endorse sama Nabi SAW. Kudu, Nabi tahu numpak onta, lek ono onta atau bayi. Ya ojo onta karena kalah Nabi. Kalau Nabi gak tahu numpak onta karena kalah. Ya. Kemudian kuda, keledai, ini kalau keledai, ya. Keledai, kalau ada keledai, nah ini sunnah. Paham ya teman-teman ya? Ahmad pernah mengatakan seperti ini. Onta yang besar, ya onta yang ukurannya besar, itu bisa kamu tunggangi, bisa kamu taklukkan, kamu setir kemana-mana. Tapi serangga yang kecil, Umar itu ngasih perumpamaan dengan bak ini tinggi. Ngerti tinggi ya? Apa tinggi Umar?
Ya, jenenge tok tinggi ya, tapi pendek sebenarnya. Ya, tinggi kalau tinggi ya. Ojo bawa tinggi loh nang kene. Ya, alhamdulillah kalau tinggi alhamdulillah. Orang itu apa namanya? Astagfirullahaladzim. Memisalkan dengan bak. Kemudian serangga yang kecil bak ini ya. Apa tinggi gimana? Kalau bahasa di Indonesia itu kepiting atau kutu busuk ya. Jadi emang boleh ya, gak enak ya baunya busuk. Paham ya? Itu tinggi, kalau kamu tidur, dia itu pinter. Dia itu akan nyerang kamu ketika kamu tidur. Naik ke tanganmu, malah disebar aku. Orang-orang panas ini. Jadi kamu nggak bisa tidur. Paham ya? Katanya apa? Dan serangga yang kecil berupa tinggi itu, kepiting itu, kamu nggak bisa. Malah kamu yang ditaklukkan sama tinggi. Kamu tahu itu semua pelajaran yang kamu ambil itu apa? Lita'alam, agar supaya kamu mengetahui anna fawqal qawli mukawwin. Kalau di atas alam semesta ini ada yang punya alam semesta. Penciptanya alam semesta yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu gajah enggak usah ditumpangi ya. Gede kan? Gedean iki sing gajah mbek tinggi gedean iki. Waduh. Iya kan? Jauh. Paham ya? Tapi tinggi yang kecil itu ya, yang kecil itu gara itu enggak satu itu. Subhanallah. Paham ya, teman-teman sekalian? Itulah ya, makanya dari itu setiap orang yang merasa sombong, merasa lebih, pasti sama Allah akan dihinakan dengan hal yang sangat remeh. Itu harus kita ambil pelajaran. Fir'aun itu sama Allah ditenggelamkan, dihinakan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo dia ngaku Tuhan. Fir'aun pernah mengatakan seperti ini. Alaisani mulku Misr. Bukankah kerajaan Mesir ini punya aku semua? Wa hadhil anhar tajri min tahti. Dan sungai-sungai ini mengalir di bawah kekuasaanku, katanya dia. Padahal yang mengalirkan sungai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapok mampus-mampusnya kena apa? Jadi ini sungai itu punyanya kamu. Tenggelam. Paham ya? Tenggelam. Nah, itu Nabi Ibrahim. Nabi Nuh bagaimana? Nabi Nuh alaihi salam beliau sangat sabar. Nabi Nuh itu lebih parah. Dakwah 950 tahunan, 950 tahun lebih dakwah. Yang dakwah itu ngejak ngomong kenal Allah. Ayo kaum-kaumku kenalilah Allah. Ya. In antara qaumahu bil ahqaf. Ya. Nabi Nuh itu diutus ke kaum namanya kaum Ad, daerah namanya daerah Al-Ahqaf, di Yaman. Alah, ini Nabi Hud, bukan. Nabi Nuh sendiri ya. Nabi Nuh itu waktu itu diutus sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika diutus ada surat namanya surat Nuh. Yang surat Nuh diabadikan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, namanya Nabi Nuh dalam satu surat. Ada surat namanya surat Ibrahim. Ya, diabadikan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada surat namanya surat Muhammad ya. Namanya Nabi Muhammad. Ada surat dalam Al-Qur'an namanya surat Hud. Ada, tapi enggak ada surat namanya surat Isa. Cuman Allah menceritakan bukan Nabi Isa-nya, ibunya Nabi Isa, Maryam. Paham ya? Ada surat namanya surat Maryam, disitu menceritakan tentang Nabi Isa juga. Enggak ada surat namanya surat Musa, padahal Nabi Musa ini ulul azmi. Cuman kisah Nabi yang paling banyak dalam Quran itu Nabi Musa. Hampir di beberapa surat menceritakan Nabi pasti ada ceritanya Nabi Musa sama Fir'aun dengan bahasa yang berbeda-beda. Paham ya? Nah, Nabi Nuh ini dakwah kemudian 950 tahun. Apa yang terjadi? Oleh Piro Ustaz Halim ini dakwah berapa tahun sudah? 8 tahun ada. Berapa nih kira-kira berapa tahun? 20 tahun aja. 10 tahun lebih ya. Alhamdulillah menghasilkan antum-antum semua. Alhamdulillah. Ini ya, masalah gitu kan. Si Jia ini suka kabeh gitu. Ya, dota si Jia suka kabeh gitu. Ya. Paham ya? Alhamdulillah, ini semua karena kasih sayang Allah kepada kalian sebetulnya. Ya Allah cinta sama kalian, akhirnya digerakkanlah hati-hati orang yang ingin mengajak kalian mengenal Allah SWT. Paham ya? Nah, zaman biyen umat-umat Nabi Nuh ini dijak nang Gusti Allah 950 tahun lagi, sampai 10 tahun loh ya.
Tapi yang beriman kisaran 40 orang. 40 orang atau berapa orang? Paham ya? Nabi Nuh itu kalau dakwah ke suatu desa, ya di kaumnya gak terima ngomong kampung mana itu ya. Mereka mengatakan, ada apa namanya? Nabi Nuh mengatakan, in ajra ila Allah. Saya tidak mengajak kalian kecuali hanya kepada Allah dan saya nggak minta imbalan sama sekali kepada kalian. Imbalan saya hanyalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi gak terima. Paham ya? Akhirnya kalau Nabi Nuh sudah ceramah, sudah dakwah, diwantemi, dilungkupi mereka kaum. Loh ya teman-teman ini. Ayo, Ustaz Nadiem tahu ceramah dilungkupi wong kan? Yang power loh itu. Gak tahu Ustaz alhamdulillah. Hah? Loh. Iki gak memang sih umpamanya kalau ya ada orang satu pas kiai ceramah malah memilih kiai dia. Memang si Cita itu kebangetan kan ya orang ini ya. Kebangetan kan orang ini ya. Lah ini Nabi Nuh bukan orang satu. Mati kaumnya itu ngeroyok Nabi Nuh. Dilungkupi ya, nyemesin kabeh sampai pingsan Nabi Nuh. Setelah itu enggak siuman, ditinggalkan sama kaum-kaumnya. Kapok pun rasa dakwah mana ya gitu. Kapokmu ngapain? Dakwah mana? Subhanallah, bangun. Siuman dari pingsan, bangun tangi. Melaku mana? Dakwah mana? Dilungkupi mana kan? Lah iya. Pingsan mana? Dakwah mana? Subhanallah. Iki Nabi Nuh sabar. Dadi ulul azmi. Ya makanya lek sabar itu innallaha ma'as sabirin ya dalilnya ngono ya. Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya, paham ya teman-teman ya? Kemudian Nabi Musa, waduh ini Nabi Musa nambah gitu. Nabi Musa ini subhanallah juga masih kecil sama Allah sudah Allah jaga. Paham ya? Fir'aun ini kedemenan ngelompok Musa ngomong ana rabbukumul a'la. Aku Tuhanmu yang paling tinggi. Ya. Tapi sama Allah SWT ditaklukkan dengan Nabi Musa. Hina banget loh Fir'aun ini. Padahal Nabi Musa sih mulai cilik di rumah Nabi Fir'aun. Mulai kecil Nabi Musa itu dihidupkan di istana Fir'aun. Makan dari uang istananya Fir'aun. Paham ya? Ngerti ya? Ya. Tapi omong-omong Allah jaga. Mulai kecil Nabi Musa diberikan makanan yang halal. Lewat siapa? Lewat ibunya sendiri. Mulai kecil ketika sama ibunya dihanyutkan ke sungai, ya di sungai ini kemudian ditemukan oleh keluarganya Fir'aun, dibawa pulang. Ya. Ya, karena istrinya Fir'aun ini Sayyidatuna Asia namanya Asia. Itu orang beriman. Padahal istrinya Fir'aun, cuma orang beriman. Bahkan di dalam Al-Quran namanya Asia itu diukir di dalam Al-Quran. Wa daraballahu mathalan imra'ata Fir'aun إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. Di dalam surah apa itu Al-Mumtahanah kalau nggak salah, surah juz 29 terakhir. Ya. Wa daraballahu mathalan imra'ata Fir'aun. Allah memisalkan permisalahannya orang yang saleh, wanita yang saleh itu seperti istrinya Fir'aun. Istri Fir'aun itu wanita saleh. Salehah, paham ya teman-teman? Dia pernah berdoa sama Allah, ya Allah, bangunkan aku rumah di sisimu kelak di surga ya Allah. Dan selamatkanlah wanajini min Fir'auna wa amalih. Selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Wanajini minal qawmil zalimin. Dan selamatkanlah aku dari kaum-kaum yang zalim. Itu doanya istrinya Fir'aun. Paham ya? Ketika dipertemukan ya Nabi Musa itu ditemukan di sungai emang di kali emang ya sama istrinya Fir'aun, dibawa ke rumahnya Fir'aun ke istananya. Dan Nabi Musa waktu itu dikasih makanan, disusui, nggak mau ya, sehingga Fir'aun bikin sayembara, siapa yang bisa menyusui anak ini dan anak ini mau disusui olehnya akan aku berikan upah. Akhirnya ibunya Nabi Musa sendiri yang dengar kabar seperti itu, subhanallah, ya, subhanallah,
Akhirnya mulai kecil itu sama Allah jaga minumnya dari asinya ibunya sendiri. Paham ya? Iki ceritanya ya sana kira gak ibu Nabi Musa ya gak Nabi Musa ini sing dalam keadaan gawat darurat ini ya. Ibunya Nabi Musa itu takut padahal sama Allah itu ya. Kenapa kok ibunya Nabi Musa itu takut? Karena waktu itu di zaman itu Fir'aun membunuh seluruh anak bayi laki-laki dan membiarkan anak bayi perempuan. Nah, ibunya Nabi Musa melahirkan Nabi Musa anak laki-laki. Bingung, aduh ya apa ini? Masa dibunuh juga? Ini ilham dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menggerakkan hatinya ibunya supaya Nabi Musa ini dihanyutkan ke sungai. Ya kira zaman saiki ana arek cilik dikanyut nang kali lah ya. Sapa sing ngati njupuk ya? Iya kan? Ya, tapi waktu itu subhanallah yang mengambil dipungut oleh keluarganya Fir'aun. Ya. Fir'aun sampai pernah ngungkit ke Nabi Musa. Pernah mengungkit ke Nabi Musa. Alam rabbika fina walida wa labitha fina min umrika sinin. Wahai Musa, saiki kau wis dadi nabi. Kadang mau menumbangkan kekuasaan di keluarga Fir'aun. Bukankah dulu Rabbika fina walida, bukankah dulu ketika kamu kecil aku yang mengasuhmu? Orang Fir'aun. Ya. Dan kamu tinggal di istanaku ini bertahun-tahun. Katanya Fir'aun. Tapi memang Allah SWT ingin menghinakan Fir'aun dengan anak yang dulu dikira ini bakal menggantikan saya. Malah dari musuhnya Fir'aun SWT ya. Subhanahu wa ta'ala. Allah SWT ini ingin menghinakan orang-orang seperti itu. Paham ya teman-teman? Kemudian Nabi Isa ini tambah ya. Nabi Isa ini juga sama. Nabi Isa mulai kecil dapat cobaan. Mulai kecil dapat cobaan. Ibunya mulai dalam kandungannya Nabi Isa itu sudah dapat cobaan. Ya. Sayyidatuna Maryam, ya, Siti Maryam ini wanita yang salehah, wanita yang afifah, yang menjaga kehormatannya. Paham ya? Wanita yang betul-betul menjaga kehormatannya. Gak ngerti dunia. Iki wanita zaman biyen ya. Paham ya? Zaman sekarang juga masih ada. Insya Allah ini mbak-mbak ini hadirat sekalian insya Allah dijaga oleh Allah SWT. Ya. Paham ya? Kalau zaman saya ini ngerti ya, laki-laki, wanita pergaulannya semuanya itu ngerti. Paham ya? Semoga Allah menjaga kita semua, memantapkan hati kita untuk selalu mengikuti ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma. Amin. Ini teman-teman sekalian, Nabi Isa itu, ya, ibunya Nabi Isa itu Siti Maryam. Awalnya, ini cerita mulai tebak. Ya Allah Siti Maryam ini dilahirkan itu itu. Tapi kita langsung pangkas ceritanya, kita singkat dari ujian-ujian yang diterima oleh beliau ya. Ini Siti Maryam ini memang ketika dilahirkan ya, dalam kandungannya ibunya ya, Maryam ini punya ayah namanya Imran. Maryam binti Imran. Di dalam surat Ali Imran ya, di surat Ali Imran itu disebutkan kisahnya Sayyidatuna Maryam, ibunya Nabi Isa. Amin. Ibunya Nabi Isa ya betul. Nah, Siti Maryam itu punya ibu lagi, jadi neneknya Nabi Isa. Pas ngandung Siti Maryam, pas ngandung ibunya Nabi Isa, itu sudah nazar. Rabbi ini nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Ya Allah, saya nadarkan apa yang ada di dalam perut saya, anak saya ini tak nadarkan untukmu ya Allah, khusus untukmu ya Allah. Maka terimalah apa yang aku nadarkan. Dinadarkan untuk apa? Saya nadarkan ya Allah, kalau anak saya laki-laki, saya nadarkan anak saya untuk khidmah di Baitul Maqdis. Untuk khidmah di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa. Karena di situ tempatnya para nabi. Di situ tempatnya para nabi. Amin. Ya, di situ ada kuburannya nabi-nabi di situ. Kemudian orang-orang soleh itu semuanya di situ.
Termasuk Nabi Zakaria di situ. Contohnya. Akhirnya keluar anak bukan laki-laki, perempuan. Tetap sama Allah SWT, tetap dinadarkan sama Allah karena dia sudah janji ini buat Allah. Dibesarkan anak itu, disuruh ngabdinya punya pun dia Baitul Maqdis. Di situ. Kami Maryam itu tadi ya. Sampai ada kelebihan sedikit, akhirnya diangkatlah, diasuhlah oleh Nabi Zakaria. Ya, sing ngasuh ini Nabi, diasuh oleh Nabi Zakaria. Fakafalahu Zakaria. Diasuhlah oleh Nabi Fakafalah Zakaria. Diasuh oleh Nabi Zakaria. Kemudian ya Maryam ini pernah keluar, ya, pergi, menghilang, tahu-tahu balik-balik ini sudah hamil. Ini seudzonnya orang-orang di zaman itu, mereka berprasangka buruk. Sangka buruknya mereka, ini kamu ini wanita suci, oh ketok-ketok wanita suci. Ternyata ada laki-laki yang menyentuhmu. Tahu-tahu kamu hamil. Ini bingung ini ya, saya itu namanya ini bingung. Paham ya? Akhirnya gimana? Ketika sudah lahir Nabi Isa, tambah digendong anaknya, balik ke kaumnya. Dibilang-bilang lagi, diolok-olok lagi, diejek-ejek lagi. Katanya Sayyidatuna Maryam, yang Sayyidatuna Maryam waktu itu memang sengaja dia nadar sama Allah untuk berpuasa. Ini nadar dengan Rahman Sauma. Berpuasa maksudnya itu apa? Berpuasa itu menahan untuk bicara. Waktu itu Sayyidatuna Maryam berusaha untuk menahan nggak berbicara. Memang sudah nadar, saya nggak akan bicara kalau sudah anak saya keluar. Pas ditanyai sama kaumnya, ini anaknya siapa? Masa kamu ini dari keluarga salehah, bapakmu orang baik, ya. Kemudian yang mengasuhmu juga Nabi, masa kamu disukai sama orang laki-laki? Ya. Kemudian kamu punya anak tanpa ada yang bertanggung jawab. Langsung karena beliau sudah memang nazar untuk tidak berbicara, menahan mulutnya untuk tidak berbicara. Akhirnya Allah memberikan ilham kepada dia untuk mengisyaratkan ke Nabi Isa. Fa'asyarat ilaih. Kemudian Siti Maryam ini, Sayyidatuna Maryam mengisyaratkan kepada Nabi Isa, anaknya si cilik. Kalau mulai kata takon iki anak takon begini kok diisyaratkan gini ya. Karena dia nggak berbicara, nggak mau berbicara. Orang-orang tanya, kalau kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Gimana kita mau ngajak bicara anak yang masih kecil? Langsung Nabi Isa berbicara, masih kecil, masih cilik. Kalau ini Abdullah, aku adalah hambanya Allah. Akannya kitab, aku diberikan kitab oleh Allah. Waja'alani nabiyya, aku dijadikan nabi oleh Allah. Ya. Masya Allah ya. Ini si cilik loh. Waja'alani nabiyya, mubarram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Beberapa ayat itu tentang ucapan yang diucapkan oleh Nabi Isa. Si cilik, si kudu cilik mana dia si bayi, orang-orang ngomong wis khutbah ya. Aku dijadikan nabi, aku diperintah oleh Allah untuk berbakti kepada ibuku. Aku tidak dijadikan oleh Allah sebagai orang yang sombong. Masya Allah, ya. Sabar ibunya Nabi Isa. Akhirnya Nabi Isa pun diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga Nabi Isa itu merasakan dunia yang luas seperti ini nih sempit. Nabi Isa ingin merasakan keluasannya hati ketika dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Nanti di akhir zaman Nabi Isa akan diturunkan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk menyebarkan syariatnya, tapi untuk menyebarkan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Tetap menjadi Nabi, bukan jadi umat Nabi Muhammad, tetap menjadi Nabi. Karena nggak mungkin turun pangkat ya. Tetap jadi Nabi, akan tetapi menyebarkan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Salib itu nanti dihancurkan sama Nabi Isa semuanya. Amin. Ketika Nabi Isa sudah turun di dekat-dekat hari kiamat, ini di hari kiamat nanti, di akhir dekat-dekat hari kiamat, sebelum Allah turunkan Nabi Isa, ya dirusak-rusaknya umat gitu ya. Allah Subhanahu Wa Taala
mengutus suatu imam yang memimpin kaum muslimin, yaitu adalah Imam Mahdi. Ya, Imam Mahdi. Baru-baru ini kan viral ya, ada yang ngaku Imam Mahdi dari Pakistan. Iya, baru-baru ini viral. Sedangkan dia kandung ilmu, kandung apa? Cuma ngaku-ngaku saya sering mimpi Nabi Muhammad, dan mimpi-mimpinya ketika diceritakan banyak yang terjadi, banyak kenyataan. Jangan percaya teman-teman. Ya, kalau sampai ada orang yang dikit-dikit ngomong saya mimpi Rasulullah, aja gampang-gampangan percaya. Kecuali kalau memang orang tersebut terlihat kesalehannya betul. Dan mimpi itu nggak disebarkan ke siapa-siapa loh. Orang yang mimpi Nabi Muhammad, ya ini karunia besar dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan nggak boleh diceritakan ke siapa-siapa, kecuali ke orang yang dia percaya, yang diamanati. Paham ya? Ngerti ya? Seperti itu. Semoga diantara kita, diantara kita semuanya ya. Semuanya sama Allah diberikan kenikmatan bisa memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal alamin. Kon orang di dunia ini kerasa sempit, nggak tahu, merasa senang ketika disebutkan namanya Nabi Muhammad SAW. Paham? Insya Allah tadi ketika mengajar di Masjid Jamek, ya Hasan bahas masalah kenikmatan memimpi atau memandang wajah Nabi SAW. Amin. Apa Hasan tadi ngasih ijazah bacaan salawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Berapa kali? 1000 kali. Kapan? Malam Jumat atau hari Jumat. Seminggu sepisan tak rek saya. Kuat apa khawatir? Kuat apa khawatir? Saya khawatir ya. Kuat insyaallah ya. Bismillah ya. Masih apa lagi? Nanti ngelakuin bisa nih. Masih itu gitu Pak ya. Wah, udah teman-teman. Masih saya juga mau dapat itu, insyaallah. Ini jasanya dari Kiai Hamid Pasuruan. Mbak Hamid seorang wali Allah SWT. Ya biasa dapat ijazahnya dari Kiai Ehsan. Kiai Ehsan Ketitang dari Kiai Hamid. Kiai Ehsan Ketitang ini salah satu murid dekatnya Kiai Hamid. Kenapa kok Buya belum dapat langsung dari Kiai Hamid? Buya Hasan nututi Kiai Hamid. Buya Hasan pernah ketemu Kiai Hamid. Tadi Buya cerita, cuman Buya pas dulu ketemu Kiai Hamid, berkali-kali ketemu Kiai Hamid, beberapa kali ya jumpa beliau, Buya masih belum balik, Buya masih kecil. Gila riwayatul sughar kita matasnya. Gila fi ba'di kutubil mustalah. Tapi ada yang menurut sih. Hamid yang belum balik. Jadi seperti itu. Akhirnya Buya dapat ijazahnya lagi. Amin. Enak rek, semoga Nabi muka-muka ayo sok amin. Ini masih belum pantas mau. Lagi ini belum pantas sampai belum pantas, tapi Allah meskipun belum pantas mata kita memandang Nabi SAW, kita minta kau berikan ini kepada kita. Iya, paham ya teman-teman ya? Itu Nabi Isa. Ya. Ketika Imam Mahdi sudah dibaiat, sudah menjadi imamnya kaum muslimin di akhir zaman, nanti Nabi Isa diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam hadis diceritakan Nabi Isa akan diturunkan pas sholat subuh. Sebelum sholat subuh Nabi Isa diturunkan, ya. Di mana ketika itu di dalam hadisnya Nabi SAW itu disifatkan di Syam, di negeri Syam. Syam ini luas, ya. Syam ini luas. Cuman sekarang terbagi-bagi menjadi Suriah, Yordania, Palestina, terbagi-bagi menjadi itu. Ada beberapa negara atau Irak kalau nggak salah, 4 negara kalau nggak salah. Akan diturunkan di situ di masjid yang memiliki Menaratul Bayda, masjid yang memiliki menara putih tinggi. Wallahualam katanya masjidnya sampai sekarang sudah ada. Masjid yang disifati sama Rasul sekarang sudah ada. Tapi wallahualam apa masjid itu apa masjid yang lain nggak tahu. Ini di dalam hadisnya Nabi SAW. Saya pernah baca kitabnya tentang Isa al-Masih alaihissalam. Kitab yang membahas tentang Nabi Isa yang dikarang oleh Habib Ali Al-Jufri. Saya pernah baca sampai khatam. Kecil kok kitab. Waktu itu ya ketika sholat subuh itu nanti Imam Mahdi mau jadi imam, sudah qomat. Sudah qomat, Imam Mahdi mau maju, Nabi Isa sudah berada di saf awal, ya.
Nabi Isa sudah berada di belakangnya. Akhirnya Imam Mahdi nyuruh Nabi Isa maju. Nyuruh Nabi Isa maju ngimami salat subuh. Paham ya? Nabi Isa nggak mau. Enggak, kamu dari umat Nabi Muhammad. Tetap nolak, akhirnya dimajukan. Akhirnya Imam Mahdi yang waktu itu maju. Jadi Nabi Isa ini bermakmum kepada umatnya Nabi Muhammad, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah keistimewaan umatnya Nabi Muhammad, teman-teman sekalian. Kita sudah cerita tentang Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa. Ini tentang cobaan-cobaan yang top. Cerita tentang awal waktu tahu ini gimana kita sekali hari kita Nabi 4 lagi. Terakhir Nabi Muhammad. Kalau kita ceritakan kabar ini, insya Allah kita ceritakan pada waktunya. Muka-muka bulan-bulan Maulid, insya Allah kita ceritakan pada waktunya ya bulan Maulid ya Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita akan bahas masalah hari akhir teman-teman. Iman terhadap hari akhir. Ayo, kita sekarang ini yang kita diperintah oleh Allah untuk beriman, ya, kita beriman kepada Allah. Kita nggak pernah melihat Allah, ya, belum pernah melihat Allah. Nanti di akhirat, insya Allah kita akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu kenikmatan, ya, kenikmatan terbesar yang dirasakan oleh penduduk surga itu adalah bisa memandang zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kenikmatan yang paling besar. Ada di antara umat Nabi Muhammad SAW, ketika masuk bulan Ramadan nanti di surga setiap hari dia akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika masuk bulan Ramadan, di dalam hadis disebutkan. Ada di antara umat Nabi Muhammad SAW yang memandang Allah setiap hari Jumat. Ada yang dari antara umat Nabi Muhammad memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat. Ini nikmat yang paling agung. Faham teman-teman ya? Setiap umat, setiap orang yang ketika memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia balik lagi ke temannya, ya, kembali lagi ke surga ke temannya, ketemu kocok-kocoknya, wajahnya dia semakin terang. Kok wajahnya terang? Iya, harusnya aku memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faham ya? Kita merasakan kelezatan ketika mendengarkan. Dan nanti kita di hari kiamat. Kita sekarang kan bahas hari kiamat. Hari kiamat kita ini belum tahu. Memang kita belum pernah melihat. Malaikat kita nggak pernah melihat. Oh, masih tahu ada malaikat ya? Edo ini sering ketemu malaikat maut. Malaikat maut sebelah kiri. Ya. Paham ya? Malaikat. Ya, kita tahu itu cuma kitab-kitab Allah aja ya. Al-Quran kita tahu. Para rasul kan nututi ya. Tapi insya Allah kita bisa memandang Nabi Muhammad SAW. Karena minta terus teman-teman kita jadi maulid ya. Mungkin 3 mingguan lagi, 3 mingguan lagi kita masuk bulan maulid. 3 minggu lebih. Monggo sama-sama. Ayo sholawatnya, di istiqomah no. Teman-teman, sholawatnya di istiqomah no. Ya, di istiqomahkan. Baca sholawat dulu ya. Ya, baca sholawat terserahmu. Ya, paling enak yang kayak tadi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Ada sholawat yang seperti ini. Sebelumnya baca dulu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Kemudian mutar tasbih baca Allahumma sholli wa sallim 'alaihi. 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 Ada yang seperti itu, pendek juga. Paham ya? Ya. 100 kali. Terserah mau perbanyak enggak apa-apa, tapi diawali innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma sholli wa sallim 'alaihi. Allahumma sholli wa sallim 'alaihi. Ada yang salawat seperti ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha. Seperti itu. Terserah pakai salawatnya. Ono salawat sing salawat hariah, ya kan? Ada salawat munjiat. Maksudnya salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat. Sampai akhir waktu biha wa jami'il hajat sampai akhirnya. Hafal ya, teman-teman ya. Ada salawat tibil qulub, Allahumma sholli ala sayyidina tibil qulub atau ila ra'afatil abdan supaya sampai akhir. Terserah mau baca yang mana aja. Paham ya? Yang penting la iso mulai sekarang rek sedina usaha istiqomah sampai masuk bulan Maulid istiqomah terus sampai keluar bulan Maulid oleh-olehnya kamu masuk bulan Maulid apa? Istiqomah baca salawat. Sopor bulan Maulid untuk dikasih sama Allah rezeki
Rezeki apa? Pengen itu apa rezeki ini? Mimpi Nabi Muhammad SAW. Rezekinya ya ini kira sakno, kemudian nanti kira sakno ini. Background kira sakno ini, background ini. Ketika kamu kalau malam-malam sholat tahajud di sini, kurasa background ini. Innal ladzina yaghudduna aswatahum ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi. Ini di sini Rasulullah SAW. Terus Rasulullah juga ini gambarnya ini. Paham ya? Di atasnya lagi, kalau kita perhatikan di atasnya lagi itu aslinya ini lah, tapi dipotong itu di sini Pak. Di atasnya lagi ada tulisan Nabiyyun khuluquhu Nabiyyun azimun khuluquhu khulqun ladzi lahu azamar rahman fi sayyidil kutubi. Itu adalah syairnya Imam Abdul Ghani Haddad yang dipajang di atasnya makanya Nabi SAW. Nabiyyun azimun, nabi yang agung. Khuluquhu, akhlaknya, budi pekertinya adalah budi pekerti yang telah Allah agungkan di dalam Al-Quran. Allah SWT telah mengatakan kepada Nabi Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin azim. Paham ya? Sesungguhnya kau berada di paling agungnya budi pekerti. Sama Allah dipuji. Paham ya teman-teman ya? Kemudian Rasul kita gak tahu nututi ya. Terus hari akhir gak tahu nututi. Nah iman itu bukan hal yang kita lakukan, tapi hal yang hati kita harus tunduk. Paham ya? Ngerti ya? Sehebat-hebatnya akal, perlu kalian catat ya, maksudnya perlu kalian simpan di memori kalian ya. Sehebat-hebatnya akal. Kalau sudah ada nas atau sudah ada Al-Quran dan hadis yang mengatakan seperti ini, ya maknanya apa? Sehebat-hebatnya akal. Kalau syariat sudah mengatakan seperti ini, akal harus tunduk. Paham ya? Karena Allah ciptakan untuk manusia ini akal dan hati. Ketika tunduk berarti yang tunduk apanya? Hatinya. Ya. Hatinya yang main di sini. Akal harus tunduk sama hati. Paham ya? Ya. Lek gak tunduk kok di otak-atik. Ya makanya ini lek zaman saya ini ngeri ya. Di kuliahan di universitas itu di otak-atik kan ya. Ada anak-anak kuliah yang diajari lek Gusti Allah ini apa? Lek Gusti Allah ini apa? Waduh, tunduk sudah, paham ya? Ya berarti ya. Kok ditakoni itu lah fokus Allah ini tak nonton ya. Nah seperti ini nih nggak tunduk dengan saya. Ya. Akalnya ngerasa hebat ya. Akalnya merasa hebat. Paham ya teman-teman ya? Kemudian hari akhir. Kenapa dinamakan hari akhir? Ada yang tahu alasannya kenapa dinamakan hari akhir? Karena tidak ada malam setelahnya. Mari ini hari lah malam lah. Habisnya siang kan malam ya kan ya? Kenapa dinamakan hari akhir? Karena setelahnya tidak ada malam lagi. Paham ya? Dan hari akhir yang perlu kita imani itu bukan hari kiamatnya. Hari akhir yang di sini yang dimaksud adalah hari kiamat. Hari akhir yang dimaksud di sini adalah hari kiamat. Setelahnya hari kiamat sekarang pengimannya kita. Wis lek gak surga neraka misalnya. Milih di situ sudah ya. Amin teman-teman. Tapi hari akhir yang perlu kita imani maksudnya apa? Dari ketika seseorang keluar dari dunia, masuk ke alam barzakh, ke alam kuburnya, sampai nanti hari kiamat. Itu yang harus kita imani. Cuman kalau maknanya hari akhir adalah hari kiamat. Paham ya? Ya. Nikmat di dalam alam kubur, azab di dalam alam kubur harus kita imani ya teman-teman. Zaman saiki kalau ada pemakaman itu gak ono wibawa iblas. Memakamkan manusia. Iki menungso sing mbok makamne iki menungso. Yang dimakamkan ini seorang manusia yang Allah SWT muliakan jasadnya sehingga Allah mensyariatkan ketika manusia itu meninggal, mati, dikubur, bukan dibakar. Ya, paham ya? Untuk diguak nang hutan, dibakar nang hewan-hewan buas. Karena Allah memuliakan manusia, walaqad karramna bani Adam. Ketika Allah memuliakan manusia, Allah jadikan manusia ini ketika sudah meninggal,
sudah mati dikubur, ditanam sing api, dimulyakno. Paham ya? Iya kan? Nah, gini teman-teman. Sekarang alam kubur ini ya alam kubur ini perlu kita imani nanti dari mulai alam kubur sampai hari kiamat nanti. Ngerti ya? Saiki ketika ada pemakaman COVID. Apa hubungannya dengan COVID? Zaman saya ini ketika ada acara pemakaman ya, dasar pemakaman. Terkadang kita lihat di kampung-kampung gitu, kalau baik-baik, nggak ada wibawanya. Memakamkan manusia itu karena wibawa. Temenanan. Saya pernah menghadiri pemakaman ibunya salah satu orang yang saya kenal. Subhanallah. Iki sing makamno wong-wong aduh subhanallah ya. Tapi ya apa mana ya? Iki sing ngeduk kuburane yang semuanya yang ada di pemakaman itu yang megang cangkul itu celometan. Ngomongin ngalor ngidul. Pas nyangkul entuk lemah sing atos, patos iki disaut. Lempu ya onde-onde. Nah, itu makam lho. Pemakaman. Saya dengar waktu itu. Aku kating boli ya apa ini pemakaman ini nang Gustono ben aku dibono nang kene. Iya. Subhanallah. Ya, habis setelah pemakaman saya bicara sama teman-teman yang saya kenal itu. Iki wong kene lek makam wong bar-bar tenan sangat. Dijawab, lek pas kanok ente Bang. Maksudnya pas biyen iki mang sing enak iki Bang, sing mending iki. Lek ono meneh wong siji meneh Bang. Saking gak teko mang iki pas pemakaman. Biasane ngisno iki. Ngisno apa? Pas pemakaman iki uncal-uncalan teman. Ya teman-teman ya. Lho iya. Iki ngeri rek. Waduh. Ngrasane iki. Paham ya teman-teman kalian ya? Wani ojo sampai santri-santri Darussa ada 24 ini pas ono pemakaman warga ya moro koyo ngono. Waduh. Beda. Paham ya? Ono ta sing ngono rek ya. Uncal-uncalan lemah iki. Waduh, ngerti kan? Zaman saya ini. Paham ya? Kemudian ketika kita sudah mempercayai itu teman-teman, sejatinya hidup itu bukan di dunia. Di dunia ini cuma dari mana tempat kita melewati saja, bukan dari rumah keluar, bukan tempat kita mana. Dulu kita semuanya sudah lupa. Kita semuanya sudah lupa. Nanti ketika kita masuk di alam kubur juga, kita juga akan lupa tentang kehidupan kita di dunia. Ya, cuman yang kita ingat paling amal jelek dan amal buruk kita. Soalnya di situ nanti nampak sudah mana yang buruk dan yang jelek. Paham ya? Ketika di kuburan. Ya, teman-teman ya. Al-Anwar mengatakan bukan ketika di kuburan saja orang akan mengetahui mana yang buruk dan mana yang jelek. Ketika sa'atul gharghara, ketika roh sudah menyampai kerongkongan, itu semuanya kelihatan. Ya Allah, para kaya mungkin ngaji. Ya Allah, iki ben misalnya ketika aku menghadiri tempat-tempat yang kurang koi. Katanya Umar, saat al-gharghara, ketika roh sudah nyampe kerongkongan sini, ya sudah mau lepas dari jasad kita, semuanya kelihatan. Hakikat ketokan semua. Paham ya teman-teman ya? Itu ya ketika kita hidup di dunia ya, kita pernah nggak minta sama Allah dikeluarkan ke dunia ini dari perutnya ibu kita ya. Guru-guru kita ya termasuk Al-Umar pernah menceritakan seperti ini. Kalian dulu manusia, kalian semua ini ketika dalam kandungannya ibu kalian merasa perutnya ibu kalian ini adalah tempat yang paling luas, tempat yang kalian merasa nyaman. Tinggal makan, gak leren golek-golek, golek luwe tinggal
nang ibumu kok senggol-senggol ibumu kerasa akhirnya kamu dikasih makan. Ya, paham ya? Gak soro-soro. Kamu nggak sampai ya kata Allah, ketika kamu dalam kandungan ibumu, ketika seorang anak dalam kandungan ibunya, dia itu nggak mau untuk keluar dari kandungan ibunya karena dia merasa ini adalah tempat yang paling luas. Ketika sudah keluar di dunia ini sampai bisa melek, baru dia merasa ternyata dunia lebih luas. Sampai akhirnya dia besar, sampai deket-deket mau mati, dia nggak kepingin mati karena merasa dunia ini lebih luas. Kuburan kecil, sempit, 2 kali 1, ya 2 meter kali 1 meter, ya tipe 21 rumah masa depan, tipe 21, 2 kali 1, ya panjangnya 2, lebarnya 1. Tapi kalau kita mau beramal soleh teman-teman, kita mau beramal soleh, kita punya amal-amal baik, ya dan berkat syafaat Nabi SAW, kuburan kita itu lebih luas daripada dunia dan seisinya. Ya, kuburan kita lebih luas daripada dunia dan seisinya, akan menjadi taman daripada teman-teman. Hari kiamat ini yang harus kita imani ya teman-teman ya. Dari apa? Contohnya mizan. Nanti di hari kiamat kita akan ke tempat yang namanya mizan. Mizan ini tempat ditimbangnya amal kita, amal baik, amal jelek akan ditimbang di situ. Sirat, nanti di hari kiamat ada yang namanya sirat. Ya, jembatan yang Allah bentangkan di atasnya jahanam. Jembatan yang Allah bentangkan di atasnya jahanam yang lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Lewat ini kaki kita lewatnya, nyeker, ya, nyeker ya, paham ya? Kon tuku sepatu yang paling larang, kalau gunanya nyeker, paham ya? Ya. Karena yusyaruna yaumal qiyamah ghurlan, rufatan, oratan, ghurlan. Manusia itu nanti dibangkitkan dalam posisi nyeker di hari kiamat, nyeker di hari kiamat, paham ya? Kemudian sirat jannah wana, surga dan neraka. Ayo kita sudah beriman belum dengan surga dan neraka? Harus beriman ya. Kita tingkatkan lagi iman kita. Kita tingkatkan iman kita lagi. Paham ya? Nabi Adam itu Nabi Adam Buya pernah cerita aku di Masjid Jamek. Nabi Adam itu ya kalau melihat kanan delok anak-anak yang sing di surga. Delok kiri delok anak-anak yang sing di neraka. Akhirnya ya wis hidupnya ya kenceng tok wis ya. Katanya nanti ya kelihatan orang yang beriman itu, paham ya? Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita harus beriman dengan qadarnya Allah, ketentuan dan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Yang baik dan yang buruk semuanya datangnya dari Allah. Paham ya? Kalau kita kembali lagi ke pembahasan kita yang awal, ada orang yang diberikan kenikmatan syukur, ada orang yang diberikan musibah sabar. Dua-duanya kenikmatan dan musibah itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah protes. Paham ya? Ketika kita protes ya, salah satu bentuk protes kita kepada Allah adalah sifat hasad, sifat iri kalau masih ada sama kita. Sifat iri itu kalau masih ada di dalam hati, celaka itu orang. Beneran. Karena orang yang akan selamat nanti di hari kiamat, yang akan memberikan manfaat kepada seseorang di hari kiamat adalah hati yang selamat. Qalbun salim. Ya, orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati sing selamat, salamatus sudur atau qalbun salim. Paham ya teman-teman ya? Termasuk bentuk protes kita kepada Allah adalah hasad. Kok bisa? Umpamanya Udin ini ada, Udin. Umpamanya Udin ini beli jajan, tempat jajan dia ciki rampong nah. Ya. Sing berhadiah sekarang apa dia? Ada hadiah omnya tadi. Iya, koko, benar. Tunggu koko. Dibuka untuk kertas warnanya biru. Dua ini saya ketemu dia. Tekes iki ya. Paham ya? Tekes iki ya. Udin tukune mek sewuan, entuk tekes, untuk 50. Ya, paham ya? Terus koncone ya. Koncone siapa nama? Bima ya lupa. Terus umpamanya Bima ini protes.
Bima ini protesnya tapi gak langsung. Protesnya itu gak langsung, ya Allah, kok Udin dikei sekitar enggak protes langsung. Tapi protesnya apa? Walah Udin itu ini bisa ngomong. Aslinya aku sing entuk itu kudu Udin itu. Paham ya? Aslinya memang aku sakit tuku. Tapi saking ae emang sik kurang pengen berjalan tuku Udin sih. Aslinya aku sing entuk itu. Bima maunya bilang kayak gitu, umpamanya ya. Ya. Ini secara tidak langsung adalah ya, secara tidak langsung adalah bentuk protesnya Bima kepada Allah. Sehingga nikmat kepada Udin siapa? Allah kan. Nah ketika kita hasut kepada seseorang, ya, kita hasut iri atas suatu kenikmatan yang Allah berikan kepada seseorang, seakan-akan kita protes, ya Allah, gak pantas sebetulnya Engkau memberikan nikmat itu kepada orang tersebut. Paham ya? Paham ya? Maka dari itu, qada dan qadar, ketetapan dan takdir dari Allah SWT yang baik maupun yang buruk, harus kita imani semuanya datang dari Allah. Cuman ada suatu hal lagi yang perlu digarisbawahi ya teman-teman ya. Ada satu lagi yang perlu digarisbawahi. Apa itu? Setiap takdir dan ketetapan Allah yang baik kita nisbatkan, kita sandarkan itu kepada Allah. Tapi setiap takdir dan ketetapan Allah yang buruk, termasuk dari adab, kita tidak menyandarkannya kepada Allah, cuman kita sandarkan kepada kita sendiri. Seperti ya, itu termasuk adab. Contoh, Nabi Ibrahim itu ketika menjelaskan kepada orang-orang siapa itu Tuhannya, siapa itu Allah, Nabi Ibrahim mengatakan, "Waladzi yut'imuni wa yasqin." Dialah Tuhanku yang memberiku makan dan memberiku minum. Tapi ketika Nabi Ibrahim menjelaskan, ya, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Ya, kalau aku sakit, Allah lah yang menyembuhkanku. Ya, coba bayangkan. Pertama Nabi Ibrahim mengatakan, dialah Tuhanku yang memberiku makan dan minum. Kenapa kalau Nabi Ibrahim tidak mengatakan, dan dialah yang memberiku penyakit dan menyembuhkanku? Tapi Nabi Ibrahim mengatakannya, dan jika aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Ini termasuk adab. Kita tidak menisbatkan yang jelek kepada Allah, tapi pada diri kita sendiri. Umpamanya, ya, melaku kesandung, lugur, sandarkan kepada diri kita sendiri. Oh, mungkin melaku kurang macam itu lah. Tahu bergulatif ya? Ya, bacaan bergulatif atau rotibul hadad itu bisa menjaga seseorang dari hal-hal yang tidak dia inginkan. Masuk kan kepingin rek kesandung? Kepingin nggak kesandung? Hah? Nggak kepingin kan? Oh langsung kepingin ini. Ya, masya Allah, ini tadi kepingin ini. Kepingin ya? Sampai keceklot ya. Paham ya? Yang perlu digarisbawahi apa? Apa gimana yang perlu kita hafal? Setiap takdir yang bagus harus kita nisbatkan, kita sandarkan kepada Allah. Tapi kalau takdir yang buruk, jangan kita sandarkan kepada Allah, tapi sandarkan kepada diri kita. Ya, umpamanya, ya, lugur, ya, biasanya naik sepeda motor, tahu itu jatuh atau kecelakaan. Ya, wes nisbatkan ke dirinya. Oh mungkin hari ini, pagi ini saya belum sedekah. Paham ya? Pagi ini saya belum sedekah. Loh iya teman-teman. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena sedekah itu bisa menolak bala yang akan turun kepada kita. Berarti gurung sedekah balake sing bakal turun. Ya. Al balak la takhatar sedekah, balak iki gak iso melangkahi sedekah. Nek sampai ono sedekah, sampai ada sedekah, balak iki gak iso nglewati, gak bisa melangkahi. Paham ya? Paham ya teman-teman ya? Makanya kita disunahkan pagi-pagi itu kudu bersedekah. Isu-isu udah bersedekah. Paham ya? Seperti ya teman-teman ya. Lek gak iso bersedekah, kata Nabi SAW, orang yang tidak bisa bersedekah dengan apa? Fabikani matin thayyibah, maka usahakan dengan ucapan-ucapan yang baik atau berzikir. Ya itu memang balik yang berdulatif itu tadi, amalan-amalannya para salaf, ulama-ulama yang sudah jelas dirancang dan itu datangnya dari Nabi Muhammad SAW. Paham ya teman-teman ya? Ngerti ya? Apa mang yang baik kita nisbatkan kepada Allah, yang buruk termasuk dari adab kita nisbatkan kepada diri kita sendiri. Ya kalau oleh orang-orang ceramah, jika ada baiknya itu semua datangnya dari Allah, tapi kalau ada
salahnya itu semua dari kecerobohan kami. Kan biasanya kayak gitu ada orang ceramah ya. Paham ya? Dul, tahu ceramah kan? Ya. Ini satu diajari latihan ketua yang sangat ada. Iya, diajari. Latihan akad. Paham ya teman-teman sekalian ya? Ini lebih 5 menit ini ya. Saya minta maaf atas kelebihannya karena memang bahas masalah iman ya. Besok insya Allah kita akan bahas masalah alamatul bulugh, tanda-tanda balik. Paham ya teman-teman ya? Semoga kita diberikan nikmat oleh Allah. Bisa kita rasakan nanti sampai akhirat. Nikmat-nikmat dunia kita bisa mengantarkan kita untuk mendapatkan nikmat di akhirat. Kita diberikan istiqomah, kekuatan tauhid, dan batin, dan kita semoga kita diberikan karunia untuk semakin dekat dengan Nabi SAW sebelum masuknya bulan kelahiran Nabi bulan Maulid. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.